Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam, Bapak Ibu. Mana tahu Bapak Ibu bukanya ini lagi pagi, siang, ataupun malam. Lanjutkan sesi yang tadi atau yang sebelumnya, yaitu input barang peralatan dan mesin itu meliputi KIP B maupun ekstrakom di BOSP. Nah, saat ini kita lanjut untuk input KIP E. KIP E itu ada alat musik modern, alat musik tradisional, dan buku-buku nih. Sebenarnya banyak. KIP E itu nggak cuma itu, cuma kalau di kita di lingkungan dinas pendidikan, khususnya di sekolah, KIP E itu isinya, aset tetap lainnya itu isinya biasanya hanya buku, alat musik modern, dan alat musik tradisional. Nah, kita nyoba datanya pinjam punya SD 1 Sagulung, kita coba untuk nunjukin ke Bapak Ibu gimana sih cara kita nginput buku gitu ya. Karena kebetulan tahun 2026 ini sepertinya ada beberapa sekolah yang pengurus barunya baru. Jadi daripada nanti Bapak Ibu datang ke sekolah ke dinas untuk nanya cara nginputnya, lebih baik kita bikinkan ini biar Bapak Ibu bisa ulang-ulang nontonnya. Nggak perlu jauh-jauh datang ke sini ya. Oke, kita pilih salah satu. Ini sebenarnya banyak bukunya. Coba kita pilih yang paling dikit aja kali ya. Oh, atau yang ini deh. Yang 1 juta. Ah, udah 500 ribu aja. 500 ribu lagi bisa buat beli THR. Oke, kita klik pilih transaksinya. Setelah itu, rincian barangnya akan kita tambahkan. Dari Rp562.500, itu ada berapa buku? Biar gampang membaginya, anggap aja ini ada 10 buku ya. Bapak Ibu ya di sini ya. Ini kondisinya nanti Bapak Ibu punya kayak gini. Misalkan yang ini adalah kita beli buku umum kelas 1 SD, bukunya sama, harganya sama, judulnya sama, penerbitnya sama, hanya kuantitinya aja yang banyak. Ya, kembali lagi ya, catatannya adalah kita akan menggunakan uh, fasilitas yang sudah disediakan yaitu copy dan paste. Nah, di sini kita beli transaksi, kita tambah dulu. Setelah ini di sini kita cari. Nah, bukunya apa ya? Kita bukunya buku umum deh. Buku umum misalkan. Umum lain-lain. Atau ganti referensi deh, referensi. Nah, misalkan buku referensi ya Bapak Ibu. Nah, mau referensi yang atas ataupun ensiklopedia kamus dan buku referensi juga boleh. Nah, biasanya kita pakai ini, boleh ini. Contohnya nih. Kemudian jenis barangnya kita pilih buku. Penciptanya sesuaikan. Misalkan siapa, apa ya pencipta buku, nggak hafal misalkan nama orang atau ya. Misalkan di sini pencipta, ini adalah pencipta buku. Misalkan gitu ya. Spesifikasinya, nah, di sini boleh diisi. Spesifikasinya misalkan dia dalam satu buku itu ada 50 lembar, misalkan 50 halaman. Tanggal BAST-nya silahkan diisi sesuai dengan BAST dari Siplah Bapak Ibu ya. Nah, anggap aja di sini hari ini deh. Kode BAST-nya adalah kode BAST Siplah. Misalkan ini BAST Siplah. Nah, jumlah bulan juga sama di atas 12, misalkan di atas 12 bulan harganya satuannya berapa? Karena kita mau genepin dari jadi 10 buku, di harga satuannya dah Rp56.250. Kemudian kita tag atau diarahkan ke. Nah, bedanya ketika di aset tetap lainnya dengan peralatan dan mesin, jika di peralatan dan mesin harga di bawah 1 juta itu masuk ekstra kom, tetapi kalau di KIP E atau aset tetap lainnya, mau berapapun harganya, mau Rp100, mau Rp50, mau Rp50 juta, itu semuanya akan diakui sebagai intrakom atau aset tetap. Nah, di sini udah otomatis dia. Nah, kita tinggal lanjutin
merek dan seterusnya. Kita mereknya apa nih? Mereknya Erlangga misalkan ya. Erlangga itu penerbit ya harusnya, tapi nggak apa-apa deh. Mereknya saya nggak terlalu hafal. Misalkan ini adalah merek, misalkan. Ini mereknya Bapak Ibu ngerti. Ukurannya misalkan bisa pakai ukuran halaman ataupun ukuran panjang lebar. Nah, 50 halaman, panjangnya itu apa, tingginya itu kalau A4 tuh biasanya 29 cm ya. Terus lebarnya itu 21 cm. Ini kalau biasanya buku A4. Kalau bukunya F4 biasanya 33 cm panjangnya atau tingginya. Bahannya udah pasti kertas ya kalau buku ya. Kemudian letaknya di mana? Biasanya buku itu hampir semuanya di perpus. Nah, tapi nanti disesuaikan kalau misalkan Bapak Ibu sekolahnya belum ada perpus, belum ada gedung atau bangunan perpus, buku itu di mana disimpannya. Kondisinya baik, jumlahnya 1. Nah, keterangannya tetap ya. Ingat, keterangan adalah copy paste dari kolom rekening. Nah, kita copy, kemudian kita paste. Nah, kasih keterangan. Misalkan buku umum, mana ya, kok hilang? Sorry. Umum kelas 1. Nomor referensinya anggapannya samakan dengan ini. Node BAST. Kanan paste. Pastikan semua kolom sudah terisi. Jangan diisi strip. Harus diisi selengkap mungkin. Sedetail mungkin yang mewakili dari buku itu tersebut. Ketika sudah semuanya, pastikan semua sudah benar. Kalau keterangannya juga sudah ambil dari kode rekening, karena ini untuk pengakuan belanja modal nantinya digunakan untuk itu, kita simpan. Oke, nah sudah jadi. Nah di sini pasti masih ada selisih, lihat, karena kita baru bikin 1 buku dan belum semua transaksi pas angkanya. Nah gimana? Kan kita tadi anggap aja ini 10 buku ya, udah kita bikin 1. Nah, kita copy. Berapa? 9 dong. Kan tadi udah kita punya 1. Copy. Kemudian kita paste. Yes. Oke. Ya. 10 buku dengan harga satuannya Rp56.250. Selisihnya 0. Nah, berarti sudah selesai untuk transaksi ini. Anggap aja nih bukunya sudah benar ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan isi judulnya, isi mereknya yang baik, yang benar. Karena ini akan menjadi kelengkapan data di keep manual nantinya, sehingga pemeriksa misalkan BPK atau inspektorat ataupun siapapun itu memeriksa ketika data kita lengkap sudah mulai yakin. Tapi kalau bolong-bolong ini, aduh nggak yakin deh ini beneran bukunya ada atau enggak gitu ya. Ini salah satu bocoran nih informasi dan harus lengkap. Bukan hanya bocoran tapi harus lengkap. Setelah itu Bapak Ibu ini anggap aja udah selesai dan ininya sudah 0. Berarti udah clear. Aja ya. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita coba buka input untuk alat musik tradisional. Di sini kita hapus dulu ya, biar angkanya hilang. Oke, ini udah balik lagi. Kemudian kita tambah. Anggap aja ini transaksi alat musik. Misalkan kan kalau di sekolah apa sih, kompang, hadroh, darbuka, dan sebagainya dan sebagainya yang bersifat alat musik tradisional. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan tambah. Nah, di sini di rekening aset di titik 3 ini kita cari. Bapak Ibu harus sudah tahu klasifikasi mana yang dia masuk ke alat musik modern, mana yang dia masuk alat musik tradisional. Seperti yang saya sampaikan, alat musik tradisional kan kita hampir semuanya paham ya, yang mana alat musik tradisional. Gendang juga masuk alat musik tradisional. Ternyata Bapak Ibu beli gitar listrik, anak-anaknya di sekolah yang SMP misalkan sudah punya mata pelajaran seni musik misalkan, beli drum atau gitar atau apa lagi, keyboard atau apa setelah itu dan sebagainya lah ya, itu kan udah pasti masuk ke alat musik modern. Nah, kita cobain dulu yang alat musik tradisional. Nah, itu di sini ketik modern langsung boleh.
sorry, modern, atau alat musik dulu boleh alat musik modern, tapi saya gampangnya sih modern sih harusnya. Kita coba dulu ya, modern muncul nggak. Nah, ada alat musik modern atau band. Oh iya, kita kan tadi nyobanya mau alat musik tradisional ya. Sorry. Udah tulisnya tradisional. Enter, muncul. Kita pilih kode barangnya dan nomor rekening aset. Pilih. Nah, jenis barangnya kita pilih barang kesenian. Nah, judulnya kita isi. Misalkan apa tuh darbuka ya. Misalkan barangnya itu darbuka. Spesifikasinya adalah unit lah. Gimana sih kalau spesifikasi di sini? Karena di sini nanti juga ada ukuran bahan ya. Kemudian tanggal BST bisa diisi tanggal BST yang dari Siplah. Semuanya tanggal BST ini adalah tanggal BAST Siplah. Silakan diklik. Kemudian kode BAST-nya, kode BAST dari Siplah. Ini kode BAST Siplah. Jumlah bulan, sesuaikan rata-rata tuh di atas 12 bulan ya. Harganya kembali lagi tadi saya sampaikan. Keep A atau aset tetap lainnya, berapapun nilai harganya, dia akan diakui sebagai intrako. Misalkan ini harganya Rp562.500. Merek tipenya, kalau terbuka kan biasanya nggak ada merek ya. Berarti tempah. Ukurannya, kalau itu apa? Misalkan darbuka itu bentuknya bulat, berarti misalkan dari diameter atau inci, berarti berapa? Misalkan 22 inci. Silahkan diisi. Bahannya, berarti bahan kalau dia kayak itu kulit misalkan atau kayu bodinya kayu itu kulit misalkan. Nah letaknya di mana? Nah Bapak Ibu yang ngerti nih, misalkan di gudang boleh atau di perpus boleh, perpustakaan atau dimanapun deh terserah Bapak Ibu. Nah, kondisinya sudah pasti baik, jumlahnya kembali lagi ini tidak bisa diganti, tinggal nanti Bapak Ibu bisa pakai copy dan paste. Dengan catatan barangnya sama, identitas barangnya sama, harganya juga sama. Nah, keterangan, ingat ya, keterangan kita ngambil dari kolom rekening, kita copy dan paste. Kemudian kita tambahkan deh darbuka, misalkan ini untuk kita tahu bahwa ini adalah darbuka. Atau karena misalkan ada kompang atau apalagi dan seterusnya deh yang barangnya tuh apa gitu ya. Nomor referensi diisi adalah kode BAST yang dari Siplah. Kita copy dari sini, klik kanan copy, dan di sini klik kanan paste. Setelah semuanya sudah yakin benar, identitas barang sudah lengkap, jangan ada pun satu yang tertinggal, kemudian kita pilih simpan. Oke. Ya, setelah menunggu loading, walaupun sekian detik, lama buat saya. Jadi sudah tersimpan dengan barang yang sudah lengkap, harga satunya juga anggap aja sesuai, sehingga selisihnya nantinya 0. Misalkan di sini masih ada selisih 5 juta, ya mungkin Bapak Ibu belanjanya darbukanya satu yang ukuran 22 inch, harganya 500, nanti ada yang 24 inch, harganya 1 juta misalkan. Nanti pokoknya transaksi ini pasti punya rincian di Siplah. Nah, Bapak Ibu silakan minta ke bendaharanya rincian dari Siplah sehingga Bapak Ibu bisa tahu ketika belanja barang aset yaitu alat musik tradisional maupun alat musik modern itu ada berapa isinya, misalkan darbuka yang 22 inch satu, yang 40 inch misalkan kalau ada dua harganya 2 juta misalkan, itu pasti otomatis di total harganya akan sama dengan total transaksi ini. Nah, jika sudah sama dan sudah nol berarti sudah selesai. Nah, gimana cara kalau memperbaiki? Seperti yang sudah-sudah, diklik dulu barang mana yang mau kita perbaiki, kemudian kita klik ubah. Kira-kira apa yang mau ubah? Silahkan, misalkan harganya atau mereknya deh, ternyata mereknya itu Yamaha misalkan.
Keren. Yamaha ngeluarin drum juga. Oke, misalkan drum Yamaha ini sebagai mereknya, dan kita simpan deh. Ataupun bahannya yang mau diganti boleh. Atau ukurannya mau diganti silahkan. Yang penting data barang ini harus mewakili barang yang ada di sekolah Bapak Ibu yang baru dibeli. Makanya Bapak Ibu harus bisa pastikan bahwa yang sudah diinput atau yang akan diinput di aplikasi BOSP barangnya sudah Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu lihat deh di sekolah. Karena misalkan sudah disimpan, silakan Bapak Ibu cek, tanyakan ke bendahara. Kalau perlu ke kepala sekolah juga boleh. Karena sesuai aturannya yang melakukan pemesanan atau belanja di siplah adalah kepala sekolah. Bendahara hanya membayar dan pengurus barang yang menerima barangnya dan melakukan penata usaha. Nah, ini berlaku nggak cuma di belanja modal, berlaku juga di barang persediaan Bapak Ibu. Mungkin nanti di barang persediaan akan ada sesi khusus lagi dengan PIC khusus. Karena barang persediaan ini lumayan tricky. Ketika Bapak Ibu nanti salah input bulan, itu akan mempengaruhi bulan laporan. Nah, ini lumayan tricky deh. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Oke, jadi untuk belanja buku, alat musik modern, alat musik tradisional, atau keep E, atau aset tetap lainnya, selesai di sini di aplikasi POSP. Nah, setelah itu Bapak Ibu nggak selesai di sini. Nanti Bapak Ibu silahkan tunggu informasi dari dinas terkait dengan data acuan. Nah, ketika dinas sudah menginformasikan bahwa data acuannya sudah di-upload atau sudah dirilis, nah saat itu Bapak Ibu silahkan input di aplikasi SIPD PMD. Untuk sesi ini kita selesai di sini dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih.